perkenalkan nama saya Nadia, DM 2502 010 20566. Saya dari kelas MG 310 dari Prodi Manajemen PJJ S1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS dari digital marketing. Untuk slide pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan influencer, marketing, dan call atau key opinion leader. Studi kasusnya yaitu perusahaan lokal yaitu Scarlett Whitening. Jadi, dalam dunia digital yang terus berkembang, pemanfaatan key opinion leader atau call menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam pemasaran untuk memperkuat kesadaran merek dan pergerakan perilaku konsumen. Call yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan jangkauan yang besar di media sosial berfungsi sebagai penghubung antara brand dengan konsumen, khususnya dalam menyampaikan informasi produk secara otentik. Scarlett Whitening sebagai brand perawatan kecantikan digitalnya dengan dukungan call yang sesuai, Scarlett Whitening sukses menjangkau generasi Z dan target pasar utamanya yaitu dengan pendekatan yang lebih pribadi dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu dalam era digital saat ini, generasi Z telah menjadi konsumen yang sangat terbiasa dengan teknologi dan media sosial. Mereka tidak hanya menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, tetapi juga sebagai platform utama dalam mencari informasi produk sebelum melakukan pembelian. Hal ini menjadikan media sosial sebagai memanfaatkan media sosial untuk mencari ulasan, rekomendasi, dan testimoni produk yang membuat keberadaan Scarlett Whitening ini di platform media sosial menjadi sangat relevan. Strategi pemanfaatan call oleh Scarlett Whitening yang memiliki pengaruh dan jangkauan luas di media sosial itu memudahkan brand untuk berinteraksi langsung dengan generasi Z, menyampaikan informasi produk dengan cara yang otentik dan menarik bagi mereka. Dengan demikian, integrasi antara kualitas produk Scarlett Whitening dan kebiasaan generasi Z dalam menggunakan media sosial sebagai sumber informasi menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung strategi pemasaran dan memperkuat posisi Scarlett Whitening besar. Media sosial menjadi salah satu platform utama yang digunakan oleh generasi Z dalam mencari informasi produk sebelum melakukan pembelian. Didominasi menggunakan platform dari media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, dan Spotify. Oleh karena itu, keberadaan Scarlett Whitening di media sosial dengan pemanfaatan call menjadi strategi pemasaran digital yang tepat untuk menjangkau dan mempengaruhi Gen Z. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak tren digital marketing terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat. Pertama itu ada dampak dari terhadap bisnis, itu dari internal maupun kompetisi. Yang pertama ada akselerasi pertumbuhan UMKM, yaitu sekarang membuktikan bahwa brand lokal atau UMKM bisa mengalahkan dominasi brand global, seperti Vaseline atau Lifebuoy. Dalam waktu yang singkat melalui strategi digital yang agresif. Efisiensi jangkauan pasar dengan strategi omnichannel atau Instagram, TikTok, Shopee, Scarlett mampu menjangkau pasar nasional hingga internasional tanpa harus memiliki toko fisik di setiap kota. Valuasi dan penjualan fantastis yaitu penggunaan brand ambassador internasional seperti Song Joong Ki, Louis, dan EXO terbukti meningkatkan kepercayaan investor dan mendongkrak penjualan hingga puluhan miliar per bulan. Selanjutnya ada model secara digital, yaitu membangun ekosistem ekonomi baru melalui sistem reseller yang masif dan memungkinkan orang awam ikut berbisnis dengan modal konten digital. Selanjutnya yang kedua ada dampak terhadap konsumen. Pertama, perubahan pola pengambilan keputusan yaitu konsumen kini lebih mengandalkan user generate content atau UGC dan urusan jujur di kolom komentar daripada iklan konvensional. Ini disebut dengan model 5A, yaitu aware, appeal, ask, dan advocate. Yang kedua adalah kedekatan emosional, yaitu pengguna influencer dan konten edukasi menciptakan rasa relate atau kedekatan emosional. Konsumen merasa menjadi bagian komunitas, bukan sekedar pembeli. Yang ketiga ada kemudahan akses informasi. Kita marketing memberikan transparansi mengenai bahan produk seperti sertifikat BPOM dan cara pemakaian yang bisa diakses kapan saja. Terakhir ada ekspektasi terhadap viralitas. Nah, konsumen cenderung lebih tertarik pada produk yang sedang tren atau hype, yang kadang memicu untuk melakukan pembelian impulsif lebih mengikuti gaya hidup atau yang bisa dibilang itu FOMO.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi strategi digital marketing yang diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran digital. Yang pertama yaitu ada pemanfaatan key opinion leader atau call. Jadi kriterianya yaitu pemilihan yang selektif. Jadi memilih call itu bukan hanya berdasarkan jumlah pengikut yang besar, tapi juga keterampilan, keahlian, popularitas, reputasi, dan kesesuaian konten dengan minat target pasar. Yang kedua ada kesesuaian dengan audiens, itu menyesuaikan karakteristik call dengan audiens kunci seperti Gen Z untuk meningkatkan interaktivitas komunikasi antara audiens dan brand. Selanjutnya ada kolaborasi lintas batas, yaitu bekerja sama dengan selebriti lokal maupun internasional, seperti K-pop, EXO, dan aktor Korea Song Joong Ki untuk memperluas cakupan pemasaran hingga ke pasar mancanegara. Atau bisa juga dengan influencer yang ada di Indonesia. Yang kedua di sini ada pemanfaatan yaitu strategi konten yang menarik dan otentik. Jadi di sini ada beberapa eh, variasi dari jenis konten yaitu memproduksi konten berkualitas berupa ulasan produk yaitu atau bisa dibilang produk review, tutorial penggunaan, terus hingga tips pemakaian produk. Yang kedua adalah membangun koneksi emosional atau konten tidak hanya fokus pada promosi, tapi juga berbagi pengalaman pribadi, call atau untuk membangun hubungan emosional yang lebih meyakinkan bagi audiens. Selain menyampaikan informasi yang kredibel yaitu gunakan testimoni konsumen dan review positif dari call untuk menyampaikan informasi mengenai kualitas atau keamanan yang diserahkan dengan sertifikat BPOM dan efektivitas produk secara efektif. Dan juga di sini ada yang ketiga, yaitu dari rekomendasi juga dari strategi digital marketing, yaitu optimalisasi platform digital dan media sosial. Pertama, fokus pada platform yang relevan atau mengaktifkan pemasaran secara intensif di platform yang paling banyak digunakan target pasar atau Gen Z, seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Kedua, ada integrasi dengan e-commerce, yaitu mengarahkan pemasaran digital untuk memudahkan calon konsumen mengenal produk dan melakukan pembelian secara online melalui platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Ketiga, kampanye interaktif itu melibatkan call dalam berbagai kampanye digital interaktif seperti giveaway, challenge, atau live streaming untuk meningkatkan keterlibatan atau engagement dan penyebaran informasi. Namun ada pendekatan berbasis data dan analitik. Jadi segmentasi yang akurat itu dapat memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan preferensi konsumen guna merancang strategi yang lebih tepat sasaran. Targeting iklan yang tepat itu menggunakan fitur iklan di media sosial dengan penargetan demografi yang spesifik guna mengoptimalkan pengeluaran dan mencapai hasil maksimal. Selanjutnya ada kesimpulan presentasi yaitu di tengah perkembangan era digital yang pesat, Scarlett Whitening berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip bisnis klasik dengan strategi pemasaran digital yang modern. Strategi yang digunakan adalah kerjasama dengan key opinion leader atau call pada platform media sosial populer seperti Instagram dan TikTok. Dengan dukungan call yang berpengaruh di kalangan generasi muda atau generasi Gen Z, Scarlett Whitening berhasil mencapai target utamanya, yaitu generasi Gen Z dengan pendekatan yang personal dan relevan. Gen Z, remaja usia 15 sampai 34 tahun, jadi fokus utama pasar Scarlett Whitening yang familiar dengan dunia eh, digital ya, atau lewat konten-konten berkualitas dari call seperti review produk, panduan penggunaan, dan testimoni. Sekarang Botnik berhasil menyajikan informasi produk dengan cara yang otentik dan meyakinkan konten tersebut sukses membangun kepercayaan dan ketertarikan konsumen terhadap merek yang berkontribusi positif pada penjualan dan loyalitas konsumen khususnya di kalangan Gen Z. Penggunaan call dalam strategi digital oleh Scarlett ini telah terbukti efektif dalam mempengaruhi dan menjangkau generasi Z dengan konten video yang beragam, mulai dari review, panduan, hingga tips. Scarlett Whitening berhasil memikat audiens dan memperkuat kepercayaan mereka pada produknya. Sukses ini mencerminkan keahlian Scarlett Whitening dalam memilih call yang sesuai dan autentik untuk target pasar, serta membangun hubungan yang emosional dengan konsumen. Demikian pemanfaatan dan kesimpulannya. Terima kasih, saya ucapkan